Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Harley James, pemain berusia 16 tahun dari Southampton, pemain bek tengah yang diminati beberapa klub di Premier League. Menurutku kalau kita bicara soal pemain muda, ya pemain-pemain yang memiliki potensi sejak usia muda, kita semua tidak perlu meragukan kualitas dari Jason Wilcox dan juga Christopher Vivell. Karena peran dua orang ini dalam menemukan talenta-talenta muda terbaik itu sudah terbukti kualitasnya bahkan sebelum berada di Manchester United. Dan ketika berada di Manchester United sudah membuktikan juga pemain-pemain muda seperti Seko Kone ini kan sudah terlihat ya kualitasnya. Terus ada Sido Obi dan yang terbaru ada Aiden Heaven. Ini kan pemain-pemain muda potensial yang secara perlahan mulai terbukti. Dan kalau kita bicara soal talenta muda, tentu kita bicara soal regenerasi pemain. Kita bicara proyek jangka panjang dan kedatangan Harley James ini menurutku kalau kita bicara soal kualitas, ya pemain yang masih berusia 16 tahun berposisi sebagai back dan pemain asli Inggris ini benar-benar potensial menurutku dengan mendatangkan James ini yang seharga 1 juta pound sterling bisa dikatakan sangat terjangkau dan sangat menguntungkan dari sisi bisnis. Terus yang kedua di dalam kontraknya memasukkan klausul penjualan kembali sebesar 20%. Karena kalau kita bicara soal pemain Inggris, tentu dalam beberapa tahun mendatang harganya pasti meroket, pasti melambung tinggi. Maka dari itu Jason Wilcox tentu akan mengamankan pemain ini lebih awal guna ya memenuhi kebutuhan di lini pertahanan sebagai bentuk regenerasi. Baru berusia 16 tahun dan dia sudah terlibat di dalam timnas Inggris U16 atau U18 kalau nggak salah. Lalu secara kualitas Harley James ini tipikal ball playing defender. Jadi pemain di lini pertahanan yang nyaman dalam penguasaan bola. Bisa kita lihat ya meskipun untuk permainan secara langsung masih sangat terbatas ya video-video dari Harley James, tapi pemain ini tuh mengingatkan kita dengan Leny Yoro dan juga Lisandro Martinez. Jadi pemain-pemain di lini pertahanan yang sangat nyaman dengan bola, tidak panik ketika di pressing, terus untuk atribut sebagai seorang back, through pass-nya, long ball-nya, tackle-nya, terus etos kerjanya ini layak untuk didatangkan sebagai pemain yang masih muda. Jadi menurutku ini adalah penandatanganan yang bagus dari pihak manajemen dan kita baru akan merasakan hasilnya di 3 tahun atau 4 tahun mendatang. Ya memang masih sangat muda, biarkan dia fokus di akademi dulu, mematangkan dan memaksimalkan potensinya. Baru kalau sudah siap dimasukkan bersama tim senior, kita akan melihat bersama hasil pembelian dari Jason Wilcox dan juga Christopher Vivell. Masih sangat muda, berusia 16 tahun dan kita tidak perlu terburu-buru untuk melihat penampilan dari Harley James karena sebelumnya kita sudah membahas pemain ini ya di video beberapa minggu sebelumnya, tapi memang pada akhirnya Manchester United yang berhasil mendatangkan pemain ini. Jadi memang secara potensial benar-benar besar pemain ini dan tipikal back modern menurutku. Jadi sebelum mendatangkan pemain-pemain senior yang lagi panas-panasnya dibicarakan, tampaknya pihak manajemen ingin memberi makan kita sebagai fans, sebagai netizen dengan mendatangkan pemain-pemain muda. Ya nggak apa-apa lah, ini kan proyek jangka panjang yang memang sedang dibangun oleh Ineos. Jadi
mau nggak mau harus seimbang antara mendatangkan pemain yang udah matang, yang udah jadi untuk dimasukkan bersama tim senior, dan pemain-pemain muda yang akan diproyeksikan jangka panjang dan dimasukkan ke dalam tim akademi terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ada kesepakatan dengan agen Victor Gyökeres dan Sporting Lisbon sejak musim panas lalu untuk menerima biaya transfer sebesar 65 juta plus biaya tambahan musim panas ini. Namun sekarang pihak Sporting Lisbon menginginkan lebih dari 65 juta. Dan situasinya sekarang cukup menegangkan antara Victor Gyökeres dengan Sporting Lisbon. Selalu ada drama di dalam bursa transfer ketika pemain dikaitkan dengan Manchester United. Dan sekarang situasi dari Victor Gyökeres dengan sang klub yaitu Sporting Lisbon semakin tegang. Ya, bagaimana tidak? Ini kalau kita bicara soal klausul pelepasan tentu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Harga 65 juta yang beredar di media itu tidak bisa dikatakan 100% benar. Karena dari awal rilis clause dari Victor Gyökeres itu 100 juta. Aku ingat banget di musim panas kemarin rilis clause-nya itu sebesar 100 juta. Dan itu sudah tercantum di website Capology. Ya, kalau teman-teman mau ngecek nggak apa-apa. Memang rilis clause-nya itu sebesar 100 juta. Tapi ya karena Victor Gyökeres mau bertahan di Sporting Lisbon selama 1 tahun, pihak Sporting akhirnya mau melepas rilis clause di bawah 100 juta. Dan pada akhirnya beredar berita-berita kalau Victor Gyökeres mau dilepas sebesar 65 juta plus bonus. Nah, tapi angka itu yang tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak klub. Akhirnya sekarang ketika ada penawaran dari klub-klub lain terkait Victor Gyökeres, ya muncul narasi-narasi baru kalau sebetulnya presiden dari Sporting Lisbon tidak pernah mengiyakan melepas Victor Gyökeres dengan harga 65 juta. Bahkan dia ingin menjual Victor Gyökeres di angka mendekati 80 juta. Nah, polemik-polemik seperti ini yang akhirnya menimbulkan ketegangan antara pemain dengan pihak klub. Bahkan Gyökeres sudah memberikan statement dia tidak akan bermain bersama Sporting Lisbon lagi musim depan. Dia tidak akan pernah, saking marahnya pemain ini terhadap manajemen Sporting Lisbon. Menurutku ada dua sisi kalau kita melihat dari situasi ini. Yang pertama sebetulnya dari sisi Victor Gyökeres ini kurang tahu terkait kesepakatan rilis clause di musim panas ini. Karena terlihat betul ada dua versi ya dari sisi Sporting Lisbon dan juga agen dari sang pemain. Nah, di sini kita tidak bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah karena salah satu pasti tengah berbohong karena melihat potensi keuntungan yang akan didapatkan di bursa transfer musim panas. Makanya ada salah satu pihak yang berbohong, entah agennya yang berusaha memainkan harga, entah presiden dari Sporting Lisbon yang memanfaatkan momentum dari ketertarikan Victor Gyökeres. Ya, kalau kita bicara soal bisnis, ya nggak ada nurani teman-teman. Selama bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tentu akan dimaksimalkan sebagus mungkin gitu loh. Karena Gyökeres ini sebetulnya bukan pemain yang sepi peminat, tentu akan ada saja peminat yang tertarik dengan Gyökeres. Pemain dengan sumbangsi gol dan assist sekitar 50-an bahkan lebih di semua kompetisi musim ini ya. Maka dari itu ini akan menjadi proses penandatanganan yang rumit bagi Manchester United terkait Victor Gyökeres. Ya kalau mintanya hampir 80 juta ya ini akan menjadi masalah serius bagi United karena tentu dananya nggak akan ada kalau dipatok harga segitu. Dan Presiden Victor Gyökeres juga nggak salah juga bicara kita tidak akan menuntut harga sebesar 100 juta untuk pemain yang berusia 27 tahun.
Tapi kan nominal pastinya yang tidak ada statement resmi dari pihak klub. Memang gembor-gembor dari media ya, mungkin pihak agennya yang ingin mempermainkan harga sejak bursa transfer Januari. Oke lah, rilis close-nya 65 juta, tapi bonus-bonusnya yang lebih besar di belakangnya ini yang akan lebih menguntungkan pihak agen dibandingkan pihak manajemen klub. Ya, situasi ini akan menjadi semakin rumit dan kita semua nggak kaget kalau pada akhirnya dengan situasi seperti ini Manchester United gagal mendatangkan Victor Gyökeres ya. Apalagi kabar terbarunya sang agen dari Gyökeres sedang bernegosiasi dengan pihak Arsenal. Aduh. Ya, ini bukan makanan baru bagi kita semua ya. Kalau kita bicara soal bursa transfer Manchester United, tentu selalu ada drama. Ya, jangankan Gyökeres, Anthony yang market value-nya itu hanya sekitar 50 juta, tapi karena kebodohan pihak manajemen dan keinginan dari sang pelatih untuk bersikukuh mendatangkan Anthony, akhirnya ya ada panik buying gitu loh. Mendekati deadline bursa transfer, Erik ten Hag benar-benar butuh Anthony dan pihak manajemen tidak bisa melakukan negosiasi dengan benar. Akhirnya ya 100 juta dikeluarkan demi mendatangkan Anthony. Dengan harga sebesar itu dan kualitas pemain yang tidak berjalan beriringan dengan mental yang kuat, akhirnya ya flop karena tekanan dari pembelian pemain yang sangat tinggi gitu loh. Dan sekarang akan terjadi lagi ya Victor Gyökeres. Sebelum kita bicara soal Victor Gyökeres, ada Bryan Mbeumo yang proses negosiasinya ya masih terhenti. Baru akan dilanjutkan lagi di bursa transfer tanggal 16 Juni. Nah, ini kan sulit sekali ya. Tapi kalau bicara Bryan Mbeumo, ini sebetulnya tinggal menunggu here we go aja sih. Kita tidak perlu terlalu khawatir karena mungkin situasinya akan sama seperti Matheus Cunha. Bursa transfer baru dibuka, pemain ini langsung diresmikan gitu loh. Nah, nanti bursa transfer di 16 Juni dibuka, Bryan Mbeumo akan diumumkan resmi jadi pemain baru Manchester United. Nah, kalau Victor Gyökeres ini kan situasinya benar-benar rumit ya teman-teman. Jadi ya kita tidak bisa berharap terlalu lebih kalau situasinya seperti ini. Apalagi Manchester United belum menjual satupun pemain di bursa transfer. Nah, tentu anggarannya akan sangat terbatas. Atau mungkin ini salah satu strategi pihak manajemen untuk fokus dengan striker lain agar tidak digoreng media. Nah, ini konspirasi baru teman-teman. Memang situasi Victor Gyökeres dibuat sedemikian rupa, digoreng sedemikian rupa agar Manchester United bisa fokus ke striker lain yang minim gorengan media. Jadi di sini manajemen biar bisa lebih fokus untuk mendatangkan striker ini. Masalahnya siapa striker yang akan didatangkan? Nah, ya nggak tahu ya karena opsinya pun terbatas gitu loh. Udahlah, capek kalau mikir gorengan-gorengan media beserta drama-drama di bursa transfer ini. Nggak akan ada habisnya. Pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United ini harganya selalu melonjak tinggi gitu loh. Ya udah kita nikmati aja situasi yang ada di bursa transfer saat ini. Terlepas gorengan-gorengan media, drama di dalamnya, ya kita jalani aja sampai bursa transfer ditutup. Kita lihat siapa saja pemain yang berhasil didatangkan ke Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Kiper OG Senis Marcin Bulka masuk dalam daftar kiper potensial Manchester United musim panas ini. Klub masih menentukan apakah mereka harus merekrut pemain nomor 1 musim panas ini atau tetap bertahan dengan Andre Onana. Oke, sebetulnya kita sudah membahas ini ya, kalau kiper atau penjaga gawang itu opsi terakhir bagi Manchester United. Ya kembali lagi masalah keterbatasan dana dan juga fokus di prioritas posisi lain. Tapi kalau bicara soal kebutuhan kiper, sebetulnya ya Marcin Bulka ini penjaga gawang OG Senis, mantan klub yang dimiliki oleh Ineos. Ini bukan kiper yang bagus juga, matang juga karena usianya yang masih muda.
secara pengalaman tentu berbeda jauh dengan kiper-kiper yang sempat dirumorkan sebelumnya seperti Vanja Milinkovic, Emiliano Martinez. Itu berbeda jauh dari sisi pengalaman dan mental dalam menghadapi tekanan. Tapi kalau untuk kiper-kiper muda, ada nama selain Marcin Bulka, ini ada James Trafford. Ini juga dikaitkan dengan Manchester United, dan kiper-kiper ini ingin jadi kiper pilihan utama kalau misalkan didatangkan ke Manchester United. Dan harga yang dipatok pun nggak terlalu mahal ya, berada di angka 15 sampai 20 juta euro. Ini masih sangat terjangkau. Tapi ya kembali lagi, kalau kebutuhan di posisi lain masih belum terpenuhi, kiper baru nggak akan didatangkan. Jadi ya kita tidak perlu berharap terlalu lebih terkait penjaga gawang baru, karena kalau posisi lain sudah ideal, sudah stabil, tentu sekalipun kipernya Andre Onana pun nggak masalah gitu loh. Karena lini serang sudah tajam, sudah klinis, di lini tengah bisa menjaga ritme tempo permainan, dan lini pertahanan sudah solid, ya kiper nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi fokus di posisi lain dulu. Manajemen ingin memperbarui di posisi lain, terutama di lini serang, karena masih belum stabil, baru mendatangkan satu pemain, dan lini tengah pun seperti itu, perlu ada pembaruan di lini tengah. Jadi ya kita tidak bisa berharap lebih terkait kiper baru ya, meskipun gede dengan Andre Onana, tapi kalau lini serang, lini tengah, lini pertahanan udah bagus, udah solid, ya Andre Onana tinggal ngopi aja di bawah gawang gitu. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.